Halo guys, balik lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel Mimin selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar sama sekali. Dan buat kalian yang sudah donasi, terima kasih banyak, semoga dilancarkan rezekinya, amin. Oke, tanpa basa-basi kita bacain novel Martial Pack chapter 4488, lanjutan dari chapter kemarin. Di sini diceritakan penatua kedua terbatuk keras, wajahnya memucat saat darah bocor dari sudut mulutnya. Dengan susah payah dia berkata, pemandangan cerah tuan istana, penyakit tuan tua ini telah berubah baru-baru ini. Dan kebetulan sudah waktunya untuk beraksi lagi. Meskipun saya bersedia berbagi beban tuan istana dengan kamu, saya khawatir ini akan mempengaruhi rencana tuan istana. Su Wunceng menatapnya lama sebelum mengangguk. Sejak penyakit penatua kedua kambuh, kamu harus beristirahat dengan baik. Beralih ke pria lain, dia bertanya, penatua agung. Li Zengking mengalus jenggotnya dan berkata, karena tuan istana telah memberikan perintah, tuan tua ini secara alami akan menurut. Tapi selir ke-13 saya akan segera melahirkan. Dalam beberapa hari ke depan, bisakah Palace Master menunda tuan tua ini selama beberapa hari dan menunggu tuan tua ini melihat anaknya sebelum pergi ke sekte pedang Void Spirit? Kelompok tetua semua menantang orang tua ini dengan kaget, dan segera setelah itu semburan suara ucapan selamat terdengar saat tetua agung menanggapi dengan senyuman. Mendengar ini, mata Su Wunceng berkedut. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa ini adalah alasan tetua agung? Siapa yang tahu situasi seperti apa yang dialami selir ke-13? Jika dia tidak melahirkan, apakah mereka harus menunggu selamanya? Semua orang di aula tidak bisa membantu, tetapi mendengus ringan. Tubuh dan pikiran Su Wunceng sama-sama telah. Saat ini dia melihat ke bawah ke arah tetua surgawi Net Resident. Tepat ketika dia akan mengatakan bahwa dia secara pribadi akan mengambil tindakan, suara aneh tiba-tiba terdengar dari luar aula. Yang terlemah dari orang-orang yang hadir juga adalah Master peringkat bumi Orde keempat, jadi pendengaran mereka secara alami luar biasa. Dan mereka tidak bisa tidak melihat keluar dengan rasa ingin tahu. Ada apa di luar? Su Wunceng dipenuhi amarah. Adalah satu hal bagi sesepuh untuk bertindak sedemikian rupa, tetapi sekarang bahkan para murid kerendahan bertindak begitu lancang. Kediaman jaring surgawi ini bukan lagi kekuatan bersatu yang dia dirikan saat itu. Tidak ada tanggapan. Alis Su Wunceng semakin berkerut saat dia samar-samar merasa ada sesuatu yang salah. Ada bau samar darah di udara. Banyak sesepuh juga menjadi waspada saat penatua kedua mengerutkan kening dan berkata, ada yang salah. Aku akan pergi melihat. Penatua ketujuh mengambil inisiatif untuk melangkah maju. Sosoknya berkedip saat dia bergegas keluar. Sesaat kemudian ada ledakan keras dan erangan teredam dari luar, menyebabkan semua orang di aula mendengarnya dan wajah mereka menjadi gelap saat mereka semua berdiri dari kursi mereka. Su Wunceng dan Li Zengking saling memandang dan melihat kewaspadaan yang kuat di mata masing-masing. Sesosok perlahan masuk dari luar. Itu adalah seorang pemuda tampan dengan sosok heroik, mengenakan jubah biru dan putih, memegang pedang terhunus di satu tangan dan seseorang di tangan lainnya. Orang ini tidak lain adalah penatua ketujuh yang baru saja bergegas keluar untuk menyelidiki situasi. Pada saat ini, penatua ketujuh yang merupakan kultivator peringkat bumi Orde kelima tidak sadarkan diri, seperti sepotong kain yang diangkat oleh pemuda ini. Meskipun beratnya selusin kilogram, itu seringan bulu di tangan pemuda ini. Ketika dia berjalan, bahkan tidak ada suara sedikit pun yang terdengar, menunjukkan kekuatan dan kendalinya yang luar biasa. Siapa yang di sana? Penatua kedua bertanya dengan nada bermartabat. Samar-samar merasa bahwa pemuda ini cukup sulit untuk dihadapi. Bagaimanapun untuk dapat melumpuhkan penatua ketujuh dalam satu pertukaran, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Sekte pedang roh Void Yang Kei tersenyum cerah saat dia melemparkan pria yang dibawa ke aula. Yang Kei dari sekte pedang roh Void. Semua orang terkejut. Li Zengking menyipitkan matanya dan bertanya, apakah kamu murid pertama dari sekte pedang roh Void generasi ini? Ketika semua orang baru saja mendiskusikan masalah ini, mereka baru saja menyebut orang ini. Tetapi siapa yang mengira bahwa orang ini akan tiba-tiba muncul? Tidak hanya itu, dia sebenarnya sangat berani menyusup ke aula besar istana jaring surgawi. Ya, Yang Kei mengangguk.
Apakah kamu membunuh penatua Zhan Bokyong? Li Shengking bertanya lagi. Ya,